pemilihan.
pemilihan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Anda berada pada hari ini. Sungguh, penyertaan Tuhan atas hidup kita begitu luar biasa. Kita adalah orang-orang yang dengan pertolongan dan anugerah Tuhan, kita dapat melewati masa-masa sulit di tahun 2020. Dan hari ini saudara, kita telah memasuki tahun 2021 di hari yang ke-6. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih, mari saat ini kita datang ke hadirat Tuhan dengan rasa syukur kita yang besar karena kita ada hari ini hanya oleh karena anugerah Tuhan dan berkat kemurahan-Nya. Mari kita naikkan pujian berkat kemurahan-Mu. Sungguh hari ini kita ada semua karena berkat kemurahan-Nya. Kita naikkan rasa syukur kita melalui pujian ini. Kau hiasi
kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sungguh Tuhan, Engkau teramat baik dalam hidup kami. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saudara, mari saat ini kita naikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Dan kita mohonkan kekuatan ekstra dari Tuhan bagi kita di tahun 2021 ini. Kita imani bahwa ada janji penyertaan Tuhan bagi kita yang mau sungguh-sungguh hidup di dalamnya. Firman Tuhan di dalam Ulangan pasal yang ke-31 ayatnya yang ke-8 berkata demikian. Saudara, saya bacakan untuk kita semua. Ulangan 31 ayat yang ke-8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau dan tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara, mari kita naikkan doa syukur kepada Tuhan. Ada janji penyertaan Tuhan buat kita yang mau sungguh-sungguh hidup di dalamnya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Kami telah melalui tahun yang berat di tahun 2020. Bukan tahun yang mudah bagi kami ya Tuhan. Namun jikalau kami boleh sampai hari yang ke-6 tahun 2021 ini, Tuhan, semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Tuhan, untuk menapaki tahun ini, hari-hari ke depan ini ya Tuhan, kami membutuhkan pertolongan Tuhan dan kami membutuhkan kekuatan ekstra yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami percaya Tuhan ada janji penyertaan-Mu bagi kami yang hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tuhan, biarlah hati kami tidak menjadi takut. Biarlah hati kami tidak menjadi kecil ya Tuhan. Namun kami tetap percaya ada kuasa tangan Tuhan yang akan menyertai hari-hari ke depan kami. Tuhan, kami tahu jikalau kami mengandalkan diri kami, maka kami akan tersesat. Jalan kami akan terhilang. Oleh sebab itu Tuhan, kepada Engkau kami
percaya dan kami membutuhkan kekuatan dan pertolongan daripadamu. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, dan kami Tuhan mau menjadi orang-orang yang boleh dipakai oleh Tuhan di tengah-tengah krisis ini untuk boleh menyatakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada seorang pun yang dapat memprediksi dengan tepat apa yang akan terjadi di tahun 2021. Dengan kata lain, tidak ada seorang pun yang tahu akan hari esok. Saudara, mungkin kita pernah dengar kalimat ini. Kemarin dan hari ini itu adalah sejarah. Namun besok adalah misteri. Artinya sungguh tidak ada seorang pun yang tahu akan hari esok. Saudara yang terkasih, oleh sebab itu kepada siapa kita menyandarkan hidup kita, kepada siapa kita andalkan hidup kita, itu menjadi sangat penting. Saudara, sandaran dan andalan kita hanya satu, yaitu pada Kristus, Sang Pemilik hidup kita. Saudara, mari kita sandar Dia kita tidak akan menjadi goyah, sebab Dia beserta kita. Tuhanlah kekuatan kita, tempat perlindungan kita. Di dalam Dia, kita tidak akan goyah. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku.
Saudara, mari saat ini kita berdoa untuk iman dan kerohanian jemaat GKY Kebayoran Baru. Saudara, di tengah-tengah krisis yang sedang kita hadapi, kita punya Kristus yang pegang kendali akan hidup kita. Amin. Kita doakan supaya iman kerohanian jemaat Tuhan tidak menjadi kendor, namun semakin giat dalam mencari kehendak Tuhan. Mari saudara, kita doakan untuk iman dan kerohanian jemaat GKY Kebayoran Baru. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, setiap manusia di muka bumi ini hari ini mengalami krisis, tidak terkecuali orang-orang percaya. Namun Tuhan, di tengah-tengah krisis seperti hari ini Tuhan, kami punya sandaran dan andalan yang tepat, yaitu Engkau. Engkaulah kekuatan kami, tempat perlindungan kami, karena di dalam Engkau kami boleh merasakan ada penyertaan-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk iman dan kerohanian dari jemaat GKY Kebayoran Baru ini ya Tuhan. Ada begitu banyak pergumulan, banyak hal yang sedang dihadapi. Namun Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman mereka di tengah-tengah krisis hari ini. Tuhan, kami percaya tangan-Mu tidak pernah terlambat untuk menopang mereka. Tuhan, tolong ketika mereka menghadapi krisis, yang mereka cari adalah pribadi Engkau, Kristus, Sang Pengharapan, Sang Kekuatan, pemilik hidup ini. Tuhan, Engkau akan memampukan jemaat-Mu untuk bangkit kembali. Terlebihnya di tengah-tengah krisis ini ya Tuhan, topang mereka, supaya iman mereka tidak menjadi kendor, namun hari demi hari boleh semakin dekat kepada Engkau dan hidup mencari kehendak Tuhan. Tuhan, kami tahu Engkau merancang sesuatu yang baik bagi kehidupan kami, bagi jemaat-Mu GKY Kebayoran Baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu jikalau Tuhan ada jemaat yang sedang mengalami kekecewaan, Tuhan hiburkan. Ada yang mengalami penderitaan, Tuhan kasih kekuatan, hiburkan hati mereka ya Tuhan. Tuhan, mereka yang sedang lemah iman mereka, topang kembali mereka ya Tuhan. Terima kasih. Kami rindu Tuhan jamahan tangan-Mu buat mereka. Bahkan mereka yang sakit, Tuhan juga Engkau sembuhkan. Kami mohonkan anugerah-Mu, kami mohonkan berkat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, puji Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan dosa menuju kepada terangnya yang ajaib. Saudara, tentulah hidup kita hari ini harus berdampak bagi orang lain dan berdampak bagi sekitar kita dan bagi bangsa kita. Saudara, kita sebagai umat Tuhan, mari kita mendoakan bangsa dan negara kita Indonesia di mana kaki kita berpijak. Saudara, mari kita doakan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam setiap bidang. Doakan pemulihan perekonomian. Ini bukan hal yang mudah, kita butuh topangan tangan Tuhan. Doakan supaya orang-orang yang duduk dalam pemerintahan adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Doakan pula supaya pemerintah dapat menangani pandemi ini dengan tepat. Mari kita juga doakan supaya Indonesia memperoleh belas kasih Tuhan. Saudara, namun sebelum kita mendoakan hal ini, kita naikkan pujian. Ku naikkan syukur padamu. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Saudara, mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Bapa di dalam surga, terima kasih kami ada di tengah-tengah bangsa ini karena Engkau telah menempatkan kami di tempat ini. Tuhan, pada saat ini kami berdoa dengan kesungguhan hati kami, membawa pergumulan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk pemerintah kami, supaya mereka diberikan hati yang bijaksana untuk membuat keputusan demi keputusan bagi kepentingan rakyat banyak dan untuk kebaikan rakyat banyak. Tuhan, kami tahu di tengah-tengah situasi hari ini tidak mudah bagi mereka untuk membuat satu keputusan. Namun Tuhan, tolong supaya orang-orang yang ada di pemerintahan adalah orang-orang yang Tuhan pakai untuk boleh membawa bangsa dan negara ini ke arah yang lebih baik. Tuhan, kami juga mohonkan belas kasih-Mu untuk pemulihan perekonomian di Indonesia ini ya Tuhan. Tuhan, kami terus boleh merasakan ada penyertaan Tuhan bagi bangsa dan negara kami, sehingga perekonomian hari ini tidak sampai terpuruk ya Tuhan. Walaupun ada pertumbuhan dan perkembangan yang lambat, namun Tuhan, kami mohonkan terus pemulihan datang daripada-Mu. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, di tengah-tengah masa pandemi ini ya Tuhan, berikan hikmat bijaksana supaya pemerintah boleh mengambil tindakan-tindakan yang aktif untuk boleh menolong rakyat banyak, khususnya dalam pemberian vaksin ke depan. Mohon penyertaan-Mu ya Tuhan. Mohon hikmat bijaksana Tuhan berikan bagi pemerintah kami. Berkati pemimpin negara ini juga ya Tuhan, untuk Bapak Joko Widodo. Tuhan, Dia adalah Tuhan, Dia adalah orang yang Tuhan pakai untuk boleh memimpin negara ini. Tuhan, berikan dia hati yang takut kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang sudah memberikan kepercayaan ini bagi dia untuk boleh memimpin dan membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Tuhan, kami umat-Mu, kami datang dengan ketundukan hati kami.
Kami membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau sedang merancang sesuatu yang indah dan yang baik bagi bangsa dan negeri kami, Indonesia. Tuhan, terima kasih. Ini doa kami, permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan malam hari ini akan disampaikan oleh Guru Injil Elizabeth. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat tahun baru untuk kita sekalian. Biarlah hati kita selalu dipenuhi dengan damai sejahtera dari Allah dan Tuhan kita. Mari Bapak Ibu, pada malam hari ini kita membuka firman Tuhan dari Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allah, Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk, dan yang juga kujadikan. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, teduhkanlah hati kami untuk mendengar suara-Mu pada malam hari ini. Kami rindu Tuhan, firman yang hidup menguasai hati dan pikiran kami. Dan kami rindu menghidupi firman-Mu. Kami rindu ya Tuhan, firman-Mu yang hidup ini boleh senantiasa menuntun langkah hidup kami, supaya hari demi hari di tahun yang baru ini kami berjalan bersama dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, berkati perenungan firman-Mu pada malam hari ini, semua kami boleh diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa arti kata ketakutan? Tentu semua orang tahu apa arti kata ketakutan itu. Bahkan mungkin orang berkata, nggak usahlah tahu arti kata ketakutan. Karena apa? Ketakutan itu sudah sungguh melekat dengan kehidupan kita. Kita selalu merasa ketakutan. Hampir semua orang yang hidup merasakan yang namanya ketakutan. Tidak hanya karena pandemi ini, saudara. Pandemi yang tak kunjung selesai. Tetapi karena banyak hal dalam kehidupan kita yang membuat kita merasakan ketakutan. Bahkan mungkin saudara kita berkata, kita selalu berjalan dari ketakutan yang satu kepada ketakutan yang lain. Ketakutan tidak selamanya jahat, saudara. Ketakutan bisa membawa kita kepada hidup lebih bijaksana, mengantisipasi banyak hal yang kita akan hadapi ke depan. Namun ketakutan itu bisa bersifat merusak ketika kita tidak menemukan damai sejahtera di tengah-tengah ketakutan kita. Ketika kita tidak punya pegangan yang kuat di tengah-tengah ketakutan yang kita hadapi. Ketakutan bisa membawa kita kepada sikap cemas yang berlebihan dan melumpuhkan kehidupan kita.
ketika kita hanya berfokus kepada ketakutan kita itu. Saudara, sesungguhnya wajar kita merasakan takut karena kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi. Namun, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, akankah ketakutan itu melumpuhkan kita? Tentu tidak, saudara. Di tengah-tengah ketakutan yang kita alami, kita memiliki Allah yang memelihara kita. Saudara, di dalam perikop yang kita baca tadi, 2 kali Tuhan berkata kepada bangsa Israel, "Janganlah kamu takut." Kenapa, saudara? Karena bangsa Israel juga hidup dalam ketakutan ketika ada janji Tuhan bahwa ada tanah perjanjian yang akan diberikan kepada mereka dan mereka akan berjalan ke tanah itu. Mereka menghadapi ketakutan karena mereka tidak tahu akan hari esok mereka. Takut dengan perjalanan yang akan mereka lalui di depan mereka. Laut, sungai, air, dan tadi dikatakan api mereka akan lalui. Kondisi ini tentunya membawa ketakutan bagi bangsa Israel. Namun Tuhan berkata, "Janganlah takut, aku menyertai engkau." Melalui laut, sungai, api, mereka tidak akan hanyut dan tidak akan terbakar. Mereka akan menghadapi musuh, saudara, di tengah perjalanan. Mereka disebutkan akan terserak satu dengan yang lain. Namun Tuhan berkata, "Aku akan memberikan bangsa-bangsa sebagai gantinya." Dan Tuhan akan menghimpun mereka, menyatukan mereka kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketakutan apakah yang sedang kita hadapi? Yang sedang menguasai hati dan pikiran kita memasuki tahun 2021 ini? Tentu banyak, saudara. Kondisi pandemi yang tak kunjung membaik. Vaksin yang tak kunjung ada kejelasan akan seperti apa prosesnya di Indonesia. Jika pandemi tak kunjung membaik, bagaimana dengan kondisi perekonomian saat ini? Bagaimana dengan usaha pekerjaan kita? Bagaimana dengan anak-anak kita yang masih harus sekolah dari rumah? Para senior, bagaimana kondisi mental mereka yang harus tetap di rumah dan mereka sangat rentan sekali dengan virus ini? Bagaimana dengan kondisi bangsa dan negara kita, keamanannya, kesehatan, tenaga medis, rumah sakit yang merawat begitu banyak pasien. Namun saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menghadapi ketakutan itu dengan percaya penuh kepada siapakah Allah yang kita percaya. Nah saudara, pertanyaan ini penting. Pertanyaan, siapa Allah yang kita percaya? Di dalam perikop yang kita baca hari ini, di sini sangat jelas dituliskan siapa Allah yang kita percaya di dalam kita menghadapi ketakutan-ketakutan kita. Di sini dikatakan di ayat 1 bahwa Ialah yang menciptakan engkau, Ialah yang membentuk engkau, Dialah yang menebus engkau. Dia memanggil kita dengan nama kita. Kemudian dalam ayat yang ketiga disebutkan, sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Kemudian di ayat kelima dikatakan, aku ini menyertai engkau. Saudara, siapakah Allah yang kita percaya? Di dalam perikop yang kita baca hari ini menyatakan siapa dirinya. Dia yang menciptakan kita, yang membentuk kita, bahkan menebus kita. Saudara, hal ini punya implikasi yang begitu baik dalam kehidupan kita ketika kita memahami siapa yang kita percaya. Ketika ia berkata ialah pencipta, artinya ia yang berkuasa atas seluruh ciptaannya. Ketika ia berkata aku menebus engkau, bukankah itu adalah satu sukacita bagi kita bahwa ia mengasihi kita orang-orang berdosa, menyelesaikan masalah terbesar kita di kayu salib melalui pengorbanan Yesus Kristus. Itu dia lakukan untuk kita, untuk Bapak Ibu sekalian. Dia berkata dialah Tuhan, Allah yang Maha Kudus, Juru Selamat kita. Dan saudara, tadi dikatakan bahwa Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Penyertaan Tuhan, bahwa dia bersama-sama dengan kita dalam kehidupan kita sampai hari ini. Seorang penulis buku bernama Dame Sanders, ketika dia pernah ditanya, saudara, dengan melihat begitu mengerikannya dunia ini, banyak penderitaan yang terjadi. Kemudian dia ditanya, di manakah Allah menurutmu? Kemudian dia menjawab begini, saudara. Allah tidak mencegah
hal-hal sulit terjadi di dunia yang berdosa, di dunia yang bebas, dan di dunia yang berbahaya ini. Sebaliknya, Dia ikut merasakannya bersama-sama dengan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah itu menyertai kita. Ia bersama-sama dengan kita merasakan segala hal yang kita alami saat ini. Dengan demikian, saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah Allah yang kita percaya? Ia peduli pada seluruh aspek kehidupan kita, mulai dari penebusan kita sampai kepada pemeliharaan hidup kita sehari-hari. Allah tahu ketakutan kita, maka Ia menjaminkan pemeliharaannya bagi setiap kita. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Mari kita mengenal siapa Allah yang kita percaya. Dia adalah Allah yang berkuasa di dalam kehidupan kita dan menjamin pemeliharaannya bagi kita. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, yang ingin kita pelajari bersama. Ketika dikatakan tadi bahwa Allah yang kita percaya, Allah yang melakukan segala sesuatu untuk kita, peduli memelihara kita, melakukan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Alasannya apa, saudara? Apa alasan Ia melakukan itu kepada kita? Di sini di perikop yang kita baca juga sangat jelas, Bapak Ibu. Alasannya apa Allah melakukan itu? Ayatnya yang pertama di bagian akhir dikatakan, "Engkau ini kepunyaanku." Tuhan berkata, "Engkau ini kepunyaanku." Di ayatnya yang keempat dikatakan, "Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau." Saudara yang dikasihi Tuhan, alasan Allah melakukan semuanya itu kepada kita adalah bagi kita. Dia adalah Allah kita, kita adalah milik kepunyaannya. Kita berharga di matanya dan Dia mengasihi kita. Saudara, apakah selama ini kita merasa tidak dikasihi? Atau apakah selama ini kita merasa, kok aku ini tidak berarti? Mungkin ada orang yang berkata, Tuhan tidak peduli sama saya. Doa-doaku tidak dijawab oleh Tuhan. Masih banyak beban berat yang harus aku pikul. Masalah ini, masalah itu tak kunjung selesai. Apakah Tuhan benar-benar mengasihiku? Atau mungkin ada orang yang berkata, aku ini tidak berarti. Hidupku ini gak ada gunanya. Tidak ada orang yang peduli kepadaku. Aku gak ada gunanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata kepada kita pada hari ini bahwa kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Ia mengasihi kita. Ia menjadikan kita berharga dan mulia. Saudara, bukankah ini adalah kata-kata penuh cinta dari Tuhan bagi setiap kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin hampir semua orang tua kalau ingin melepas anaknya dinikahi oleh seseorang, saudara, paling tidak si orang tua harus tahu atau at least sedikit menjamin bahwa seseorang ini yang akan menikahi anaknya mengasihi anaknya. Saudara, bukankah itu yang paling penting? Mungkin ada orang berkata, ya melihat bibit bebet bobotnya. Tetapi saya yakin setiap orang tua akan tenang ketika anaknya dinikahi oleh seseorang yang mengasihinya, yang mencintainya. Saudara, kasih itu akan membuat kita tenang. Dicintai, disayangi, dianggap berharga. Itu membuat kita tenang bersama-sama dengan orang yang seperti itu. Dan yang berkata kata-kata ini kepada kita adalah Tuhan yang berkuasa. Allah itu sendiri yang berkata kepada kita, "Aku mengasihi engkau. Engkau adalah milik kepunyaanku. Engkau berharga di mataku dan mulia." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimanapun kondisi kita hari ini, Ia menjaminkan kasih-Nya kepada kita karena kita adalah orang-orang yang dikasihi-Nya. Tuhan adalah pemelihara kita. Ialah yang mengasihi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, pasti ada ketakutan untuk kita menjalani hari-hari kita.
Pasti ada hal yang membuat kita tidak nyaman, saudara. Namun ketika kata-kata cinta dari Tuhan itu kita dengarkan, maka itu meneguhkan kita. Maka itu membuat kita semangat untuk berjalan maju, menghadapi ketakutan-ketakutan kita. Kasih Tuhan menjamin dan menguatkan kita. Saudara, ada seorang penulis yang mengatakan bahwa kasih Tuhan yang dituliskan di dalam Yesaya pasal 43 ini adalah disebutkan sebagai all protection love. Adalah pemeliharaan kasih Tuhan bagi kita yang lengkap, yang cukup. Dan di dalamnya kita akan merasakan ketenangan. Ketakutan akan hilang? Tidak, saudara. Hal-hal yang membuat kita takut di sekitar kita apakah akan hilang? Tidak, saudara. Semuanya akan tetap ada. Tetapi jaminan akan kasih dan pemeliharaan Tuhan diberikan kepada kita. Saudara, itu adalah hal yang kedua yang kita pelajari. Bahwa kita ini adalah milik kepunyaannya. Dia mengasihi kita dan dia memelihara kita. Mari kita menyerahkan diri kita kepada orang yang mengasihi kita dan menjamin segala pemeliharaan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudara, ketika saya merenungkan akan perenungan kita pada malam hari ini, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, sesungguhnya bagaimana kami bisa merasakan pemeliharaan Tuhan? Bagaimana realnya dalam hidup kami, Tuhan, kami merasakan pemeliharaan Tuhan itu? Saudara, perenungan akan firman Tuhan ini membawa saya kepada pemahaman bahwa pemahaman yang sederhana, saudara, tapi pemahaman ini kembali mengingatkan saya, dan biarlah itu mengingatkan kita sekalian, bahwa Tuhan berkata, padamu banyak orang-orang yang aku pakai untuk menjadi saluran berkat bagimu. Padamu ada banyak orang yang dapat menjadi saluran pemeliharaanku bagimu. Dan banyak cara yang aku bisa pakai untuk memeliharamu. Saudara yang dikasih Tuhan, kata-kata yang sama yang Tuhan mau nyatakan kepada kita sekalian, bahwa pada kita banyak orang-orang yang Tuhan bisa pakai menjadi sarana, menjadi alat, menjadi saluran pemeliharaan kasih Tuhan bagi kita, bagi Bapak Ibu, saudara sekalian. Mempercayai Allah yang berkuasa dan mengasihi kita, membawa kita melihat bahwa pemeliharaan Allah dapat kita rasakan dari orang-orang sekeliling kita. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, saya yakin Bapak Ibu tahu ilustrasi ini. Ketika ada seseorang yang di tengah-tengah banjir bandang, saudara, dia ada di atas genteng sendirian, di sekelilingnya air. Kemudian dia berdoa begini, Tuhan, aku percaya Engkau ada. Aku percaya akan pertolongan-Mu. Datanglah dan tolonglah aku. Saudara, begitu kerasnya orang ini berdoa di atas genteng, saudara, ketika banjir bandang terjadi. Tidak lama kemudian ada orang yang membawa perahu karet lewat, saudara, di depannya dan berkata, ayo naik ke perahu karet ini. Kemudian dia tidak mau, saudara. Gak lama itu ada helikopter yang datang di atasnya menurunkan tali dan ingin menyelamatkan seorang ini, dan kemudian dia tidak mau. Setelah itu dia berdoa, berteriak lagi kepada Tuhan, di mana Engkau Tuhan? Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kadangkala kita menunggu pemeliharaan Tuhan yang spektakuler dalam kehidupan kita. Kadangkala kita menginginkan pemeliharaan Tuhan yang wow, yang luar biasa dalam kehidupan kita. Padahal kita lupa, saudara, bahwa banyak hal-hal kecil di dalam kehidupan kita yang adalah wujud pemeliharaan Tuhan, adalah wujud kuasa kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan, saudara, melalui orang-orang yang kita tidak duga ada di sekitar kita. Bahkan, saudara, melalui
cara-cara sederhana, cara-cara yang kecil yang tidak terduga, yang Tuhan mau pakai menjadi saluran pemeliharaannya buat Bapak Ibu, saudara sekalian. Saudara, dan jika Tuhan memakai orang lain untuk menjadi saluran pemelihara bagi kita, dengan demikian kita pun Tuhan bisa pakai untuk menjadi saluran pemelihara kasih Allah bagi orang-orang sekeliling kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita juga terbuka untuk dipakai oleh Tuhan, menyatakan akan pemeliharaan kasih Tuhan bagi orang-orang di sekeliling kita. Mereka juga berharga di mata Tuhan. Tuhan juga menyayangi mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memperhatikan sesama kita yang ada di sekitar kita. Mari kita menjadi pemerhati melampaui keadaan kita. Mungkin kita berpikir keadaan saya butuh diperhatikan, bagaimana saya bisa memperhatikan orang lain. Saudara, mari kita dipakai oleh Tuhan melampaui keadaan kita untuk menjadi saluran atau alat pemeliharaan kasih Allah bagi orang-orang di sekitar kita. Saudara, mungkin ada orang-orang yang sedang menunggu saya, menunggu saudara untuk menjadi saluran pemeliharaan kasih Allah bagi mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, 3 hal ini yang kita renungkan pada malam hari ini membawa kita pertama mengingat siapa Allah yang kita percaya melangkah di tahun 2021 ini. Allah yang berkuasa, Allah yang menebus kita, dan Allah yang memelihara kita. Yang kedua, kita adalah milik kepunyaannya. Dia mengasihi kita. Janji, kasih, pertolongan, pemeliharaan diberikan oleh Dia yang mengasihi kita. Dan yang ketiga, mari kita mengingat bahwa orang-orang di sekeliling kita Tuhan bisa pakai untuk menjadi pemelihara kasih Tuhan bagi kita. Dan kita dipanggil oleh Tuhan menjadi saluran, menjadi alat bagaimana orang-orang bisa dipelihara oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah renungan kita pada malam hari ini boleh menguatkan kita. Ada satu lagu saudara, lagu ini berkata, Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Tuhan punya jalan keajaibannya. Dia dahsyat dalam segala perbuatannya, dan ku tenang di dalam caramu. Mari saudara kita menyanyikan pujian ini bersama-sama. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Saudara, mari kita nyatakan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan, bahwa janjinya ada buat kita, yang akan senantiasa menopang kita, memelihara hidup kita. Biarlah mata kita tertuju kepadanya, karena Dia punya cara untuk menolong kita. Jalan keajaibannya sungguh luar biasa bagi kita. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur karena Engkau Allah yang layak kami percaya. Engkau Allah yang mengasihi kami dan merancangkan pemeliharaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kami. Biar kami melangkah maju di tahun yang baru ini dengan kekuatan dan janji pemeliharaan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, inilah syukur kami, penyerahan hidup kami hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Demikian persekutuan doa kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita.